Java, Makassar, Ceylon, and mainland India, quarters of the VOC in the east. In honor of the supposed ancestral tribe from which the Dutch hail from, the Batavi, the new city was named Batavia. Assalamualaikum sobat channel Terus Warsito. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita bicara tentang kebangsaan, tentang nasionalisme. Nah, kalau kita bicara kebangsaan, nasionalisme, biasanya kalau kita ekstrimkan begitu ya, ada rasa ingin mandiri begitu, ingin jadi jagoan, dan ada negatifnya adalah menjadi ada rasa tidak suka dengan sesuatu yang bukan kita. Jadi kalau kita bicara kebangsaan kita, maka ada rasa kita yang terbaik, yang lain jelek, kira-kira begitu. Nah, kali ini kita akan membicarakan Indonesia itu sebenarnya apa. Indonesia itu dari mana, tetapi ada beberapa catatan awal yang harus digunakan untuk fondasi begitu, bahwa Indonesia kali ini adalah bukan Majapahit ya. Indonesia tidak sama dengan Sriwijaya, tidak sama dengan Mataram, tidak sama dengan Kutai misalnya, bahwa Mataram, Majapahit, Sriwijaya, Kutai adalah sejumlah kerajaan yang dulu ada di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia itu, iya, tapi kita bukan itu. Jadi Indonesia tidak sama dengan semua tadi. Nah, kalau kita bicara seperti itu, yang diajarkan kita selama ini, Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun begitu. Nah, ini yang ingin kita bicarakan. Karena apa? Karena sejarah ini tidak logis begitu ya. Karena apa? Karena Indonesia yang sekarang ini adalah Indonesia yang merupakan satu model negara bangsa yang berbasis pada pengertian Westphalia, yaitu adalah negara bangsa yang dikenali oleh masyarakat dunia sejak tahun 1648 ya. Sekali lagi tahun 1648. Nah, kalau tadi cerita tentang bahwa Indonesia pernah dijajah Belanda selama 350 tahun, maka kalau Indonesia itu merdekanya tahun 1945, kita mundurkan 350 tahun, itu ketemu angkanya adalah 1595. Jadi belum sampai 1600. Maka menjadi tidak masuk akal andai kata cerita itu benar bahwa Belanda menjajah Indonesia, karena ketika itu belum ada Indonesia. Bahkan Indonesia yang manapun belum ada. Apalagi kalau Indonesia dalam konteks sekarang ini adalah Indonesia yang adalah negara bangsa. Kalau kita balik lagi kepada sejarah yang ada di buku-buku sejarah terapan, biasanya Indonesia diceritakan ketika itu VOC ya, di bawah komando Jan Peterson Koen ya, tahun 1602 itu dia ke Indonesia. Siapa VOC? VOC adalah Verenigde Oost-Indische Compagnie, perusahaan gabungan perusahaan dagang India Timur. Ya, jadi bukan negara, mereka kelompok dagang India Timur. Mengapa India Timur? Karena kita dianggap timurnya India gitu. India tengahnya adalah India Sarokan, India Simile gitu. Nah, jadi VOC ke sini merupakan usaha dagang yang menyatu sedemikian rupa berdagang di Indonesia tahun 1602. Nah, kalau itu dianggap benar, maka angkanya tidak mungkin 350 tahun juga. Nah, mengapa VOC itu dianggap lalu berpolitik? Karena memang pada perkembangan berikutnya VOC yang tadi saya katakan, saya nggak fasih bahasa
Belanda, Verenigde Oost-Indische Compagnie, tadi kompaninya itu perusahaan berubah menjadi company, yaitu tentara penjajahan, sehingga menjadi kita katakan menjajah karena tadinya berdagang tapi lalu menguasai apa saja yang ada di wilayah yang menjadi Indonesia itu. Nah, karena itulah sebenarnya perkara perkembangan dagang lalu menjajah itulah Indonesia merasa dijajah, dan karena itulah kemudian komponen-komponen Republik Indonesia itu menjadi satu. Jadi yang saya katakan adalah kalau Indonesia itu kita yakini menjadi satu karena agama, bukan, saya rasa ya, atau karena etnisitas, bukan, karena warna kulit juga bukan, melainkan karena pengalaman dijajah oleh Belanda. Walaupun tadi saya katakan, saya revisi angkanya mungkin tidak 350 tahun. Tapi yang penting adalah bahwa penjajahan Belanda itu atau keberadaan Belanda itu justru yang menjadikan masyarakat Indonesia itu menjadi satu. Jadi Indonesia itu menjadi satu Indonesia justru karena Belanda. Nah, inilah catatan yang perlu kita bakukan, karena yang lain-lain masih bisa diragukan. Saya rasa itu. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum.